Renovasi Masjid Raya Baitul Izzah. Di era Gubernur Rohidin, Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu dilakukan pengembangan dan renovasi total. Salah satu ukuran kita melihat majunya sebuah kota atau sebuah daerah adalah tersedianya infrastruktur perkotaan yang memadai. Maka APBD kita juga fokus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur perkotaan agar betul-betul tersedia secara representatif. Untuk Masjid Baitul Izzah sendiri, alhamdulillah pembangunan ini dilakukan sudah sangat luar biasa karena memang dari tahun-tahun sebelumnya memiliki kemajuan yang besar dari segi bangunan, dari desain interior gitu kan. Jadi ini menjadi salah satu bentuk ikon Masjid Agung untuk Bengkulu. Gedung yang didirikan pada tahun 1979 di masa pemerintahan Gubernur Suprapto ini direnovasi total. Gedung yang sebelumnya terlihat kotor dan kurang representatif sebagai gedung pertemuan ini mulai dilakukan pembenahan. Nah, ini sekali lagi akan menjadi pusat-pusat infrastruktur perkotaan yang akan membuat wajah kota Bengkulu menjadi lebih baik dan tersedianya untuk digunakan sebagai fasilitas umum. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah, gedung yang biasa dijadikan tempat kreativitas seniman Bengkulu ini dipercantik. Dengan wajah baru dan bernuansa modern, gedung Taman Budaya tetap memiliki ornamen yang kuat dan khas bumi Rafflesia. Balai Raya Semarak merupakan gedung peninggalan zaman kolonial Belanda dan Inggris yang masih berdiri kokoh di Bengkulu. Di masa kepemimpinan Rohidin Mersyah, gedung ini direnovasi sedemikian rupa agar lebih nyaman, representatif sebagai gedung pertemuan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh komunitas yang ada di Bengkulu. Sejalan dengan program pembangunan infrastruktur perkotaan, Gubernur Rohidin juga mempercantik lapangan Merdeka. Selain sebagai tempat pagelaran event unggulan daerah, saat ini lapangan Merdeka dilengkapi dengan area bermain yang nyaman serta panggung permanen. Kawasan stadion dan gedung olahraga Bengkulu direnovasi total. Gubernur berharap kawasan ini dapat menjadi tempat yang representatif dalam menyambut event olahraga nasional maupun event daerah. Ini menjadi media yang sangat juga dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, selama ini kita melihat bagaimana penataan kawasan sawah lebar yang sudah terkesan usang dan terbengkalai. Nah, kita lakukan renovasi menyeluruh. Agar sekali lagi ini juga menjadi infrastruktur perkotaan yang pasti akan sangat banyak dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Bengkulu. Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu hingga saat ini terus dilakukan pengembangan oleh Pemprov Bengkulu, mulai dari bangunan hingga kelengkapan alat-alat kesehatan yang canggih. Sementara, optimalisasi layanan kesehatan juga dilakukan di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu dengan penambahan beberapa fasilitas layanan kesehatan, seperti pembangunan gedung baru yang telah diresmikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Danau yang memiliki luas keseluruhan 557 hektar dan luas permukaan 67 hektar ini telah diturunkan statusnya dari cagar alam menjadi taman wisata alam, sehingga pemanfaatannya bisa dimaksimalkan sebagai objek wisata. Tahun 2020, danau ini akan dikembangkan dengan dibangun jogging track, rest area, dan fasilitas penunjang lainnya. Sejalan dengan penguatan sektor pariwisata, Gubernur Rohidin melakukan beberapa pengembangan fasilitas pantai panjang dengan melakukan penataan kawasan pantai dengan konsep kekinian, dengan sentuhan modern, namun tetap mengedepankan ramah lingkungan, serta saat ini jalan di pantai pun mulus berkat concern Pemprov Bengkulu dalam optimalisasi objek wisata ini. Maka kita fokus bagaimana pengembangan infrastruktur perkotaan ini betul-betul kita pacu, kita rehab, kita perbaiki secara optimal hingga betul-betul menjadi infrastruktur yang layak untuk ibu kota sebuah provinsi.